Pembahasan pengulangan berikutnya adalah mengenai fungsi ya. Jadi kita sebetulnya sudah mengenal bahwa fungsi mungkin di kalkulus sebagai suatu formula dengan aturan tertentu. Nah, di sini kita akan mendefinisikan lebih formal. Ya, kita mulai dengan hasil kali Kartesius. Jadi kalau ada dua himpunan, ya tentunya tidak kosong ya, x y nya tak kosong, himpunan tak kosong. Kemudian hasil kali Kartesius dari x y itu ditulis seperti ini ya, adalah himpunan pasangan terurut. Jadi saya tidak mengulang ini, x anggota x besar dan y anggota y besar ya. Nah, jadi perhatikan bahwa ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, kemudian fungsi ya. Jadi fungsi, fungsi f subset dari x lagi di satu fungsi jika ada dua syarat, yaitu apa? Untuk setiap x anggota x besar ada y anggota y besar, demikian sehingga dia berada di elemen di subsetnya itu. Nah, syarat kedua itu adalah begini: jika ada x yang hanya ada satu, tapi ini f, kemudian x juga ada f, maka adalah y satu itu sama dengan tidak. Jadi ilustrasi yang biasa pakai adalah kalau x nya itu ada tiga, sini ada dua misalkan, ya semua ini harus dipetakan ya, syarat A itu. Nah, untuk yang kedua itu adalah kalau saya punya x ini sudah dikaitkan dengan y1 di sini, ini x-nya kecil, dan kemudian diberitahu bahwa x-nya itu juga ada kaitannya dari sini ke himpunan ini, maka tentulah dia harus sama. Jadi tidak boleh begini ya, tidak boleh begini. Ini y1, y2, ini tidak boleh begini. Oke? Dan ini yang dikenal sebagai fungsi. Nah, saya kira saya tidak akan mengulangi mengenai definisi fungsi satu-satu dan lain halnya. Nah, fungsi f sebagai subhimpunan dari hasil kali Kartesius x cross y ini akan ditulis sebagai f kemudian x ke y ya. Nah, perhatikan ini tandanya begini, sedangkan elemennya sendiri adalah begini ya, ada tanda ininya y gitu. Oke. Nah, yang belum pernah dibahas adalah seperti ini. Jadi misalkan kalau A-nya subset dari X ya, jadi A-nya itu subhimpunan dari X. Kemudian kita akan memperkenalkan notasi FA. FA itu ada semua di giliran, sehingga Y itu sama dengan Fx dengan X-nya adalah. Ya, jadi kalau kita lihat ini XY-nya, kemudian ada A di sini, maka semua petanya itu akan membentuk himpunan juga. Nah, ini yang kalau ini A, maka di sini FA begitu. Ya. Perhatikan, jadi ini diperkenalkan notasi baru. Nah, notasi yang lain itu ada kalau V, subset dari berbeda dengan A mulai dari X sampai dari B. Nah, F inverse, maaf, sebenarnya bukan inverse ya. F pangkat min 1 dari P, himpunan P, yaitu apa? Semua X di X besar yang petanya masuk di P. Jadi kalau kita lihat ini X, ini Y, ini ada P-nya begitu. Nah, F inverse P itu himpunan juga. Ya, bisa begini gitu. Jadi FP itu dalam hal ini terdiri dari dua himpunan yang terpisah ya. Jadi kita lanjutkan.
Kita lanjutkan. Kalau kita misalkan punya fungsi seperti ini, ya, dari sini X-nya ini min 1, ini katakanlah 3. Nah, saya tidak memberi contoh yang A, mungkin itu mudah, tetapi untuk yang P. Jadi P-nya itu katakanlah berada di antara setengah sampai 1. Ya, jadi P-nya itu adalah di himpunan notasi interval ya. Tidak semuanya ditulis, saya kira akan panjang sekali, setengah sampai 1 gitu. Nah, jadi ini fungsinya F inverse P, ya, F pangkat min 1P. Jadi artinya ini P-nya, kita mencari yang berada di sini, yang petanya ke situ. Jadi kalau kita gambarkan itu, nah, daerah ini dan hanya sekedar daerah ini, ya. Jadi FP-nya dalam hal ini adalah, ini berapa ini? Paling mudah, maaf, ini fungsinya belum diberitahu, X kuadrat. Maka ini adalah himpunan dari akar setengah sampai 1 di situ, digabung dengan yang ada di sini ya, yang ada di sini ini, yaitu berapa? Dari min 1 sampai akar setengah, min akar setengah gitu. Oke. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kalau dua himpunan dipetakan oleh fungsi, apa hubungannya. Nah, jadi di sini yang diketahui adalah dua buah himpunan A1, A2 yang masing-masing ada pada X ya, yang disebut sebagai daerah definisi. Kemudian FA1 dan FA2 itu tentu petanya ada di Y. Kemudian apa hubungannya dengan himpunan ini. Nah, kita tentu bisa saja mencoba, kalau di sini ini X, ini Y, ini A1, ini A2, maka mungkin FA1 di sini dan FA2 di sini ya. Nah, kalau ini saya gabungkan ya dia tidak mungkin muncul di situ ya, lebih dari itu. Jadi dugaannya adalah dugaan kita harus membuktikan FA1 digabung dengan FA2 itu sama dengan FA1 gabung A2. Nah, itu mungkin dua hubungan sama. Itu mungkin dua hubungan sama. Ya. Kita harus membuktikan ada dua hal itu berhubungan sama. Jadi FA1 gabung FA2 itu subset dari FA1 gabung A2. Yang kedua adalah FA1 gabung A2 harus subset dari FA1 gabung FA2. Nah, sekarang kita buktikan bagian ini. Ada hal-hal yang saya loncat di sini ya, tidak mungkin harus diceritakan semua. Saya kira paling bagus Anda harus baca bukunya. Jadi di sini kita lihat bahwa A1 itu tentu subset dari A1 gabung A2. Dengan demikian pemetaan fungsinya juga harus subset begini. Demikian pula halnya dengan A2. Nah, kalau ini masuk di sini, ini masuk di sini, ya tentu saja gabungannya juga masih masuk ya, tidak lebih. Maaf, ya A2. Jadi kita sudah membuktikan bagian A. Nah, sekarang untuk bagian B. Untuk bagian B,
kita harus membuktikan bahwa himpunan ini masuk di sini ya. Karena yang di ruas kanan itu kecil-kecil, saya kira susah untuk kita lakukan seperti pada bagian A. Nah, di sini untuk membuktikan ini subset dari ini, maka kita ambil Y anggota dari FA1 gabung A2. Akibatnya apa? Ada X di A1 gabung A2, demikian sehingga Y itu sama dengan Fx ya, jadi ini yang perlu diingat, adanya X di sini. Kita lanjut. Nah, kalau X-nya berada di sini, ya, X-nya berada di sini, maka kemungkinannya adalah X itu anggota A1 gabung A2, maka X-nya anggota A1 atau X-nya anggota A2. Nah, ini dosennya nulisnya agak acak-acakan di sini. Kita harus belajar nanti untuk menuliskan dia dalam bentuk yang lebih rapi. Nah, jadi kemungkinannya ada dua. Kalau ini terjadi, maka Fx itu berada di FA1. Padahal ini sama dengan Y. Jadi kalau begitu, Y itu masuk di FA1. Nah, dengan alasan yang sama, yang serupa, maka Y itu akan masuk di FA2. Jadi kita punya Y-nya ada di sini atau di sini ya, karena ini atau. Jadi kalau begitu, Y itu masuk di FA1 gabung FA2. Jadi kita sudah membuktikan yang bagian B, yaitu ini. Pembahasan berikutnya adalah kalau apa yang terjadi atau apa hubungan antara FA1 diiris dengan FA2 dengan FA1 diiris F2 ya. Jadi situasinya ini A1, ini A2, kemudian irisannya bisa kosong tetapi fungsinya bisa masuk bersama di sini ya, seperti yang kita lihat pada contoh tadi. Jadi dugaan kita adalah hanya begini ya, FA1 iris A2 subset dari FA1 diiriskan dengan A2 begitu. Jadi ini bisa kosong, tidak bisa ya. Nah, membuktikan ini karena sebenarnya ini dibanding ini beberapa himpunan ya. Jadi A1 iris A2 itu subset dari A1. Dengan demikian FA1 diiris A2 itu subset dari FA1. Nah, dengan cara yang sama, ini subset dari A2. Jadi ada satu himpunan yang masuk di sini, yang sudah FA1 diiris A2 itu akan subset dari FA1 diiris FA2. Tidak seperti yang dibilang tadi. Nah, sebaliknya bisa tidak, tapi saya ingin memperlihatkan bahwa dari mencoba membuktikan, dengan hati-hati kita akan melihat bahwa sebaliknya itu salah ya. Jadi dalam hal ini tadi, apakah benar bahwa FA1 diiriskan dengan FA2 itu subset dari FA1 iris A2. Jadi ambil Y anggota FA1 diiris FA2. Akibatnya Y itu masuk di FA1 dan Y itu masuk di FA2. Nah, ini akibatnya di sini ada X anggota A1, mungkin saya kasih X1,
Demikian sehingga Y itu sama dengan Fx1. Di sini ada X2 anggota A2 sehingga Y itu sama dengan Fx2. Nah, di sini terlihat agar itu terjadi ini ya, agar ini terjadi maka tentulah bahwa X1 itu harus sama dengan X2. Tetapi itu tidak selalu terjadi pada fungsi ya, kecuali fungsinya adalah satu-satu ya. Nah, jadi di sini X1 itu tidak selalu sama dengan X2. Jadi kelihatannya sebagai tambahan, kalau F-nya satu-satu, maka FA1 diiriskan dengan A2 itu sama dengan FA1 karena yang separuhnya sudah selalu memenuhi ya. Nah, juga apakah sebaliknya? Jadi tolong dibuktikan ya.